Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen. Perkenalkan saya Dewi Anissa Yakin yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan hari ini. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan organisasi agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 yang memberlakukan PPKM. Namun karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita, para manusia pembelajar. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Effective Innovation Strategies, Building a Robust Product Development Framework. Sebelum kita mulai masuk ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan apa sih layanan yang ditawarkan oleh PPM Manajemen. PPM Manajemen menawarkan beberapa produk, di antaranya ada program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultansi, asesmen SDM, serta sekolah tinggi PPM Manajemen. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, diharapkan Bapak, Ibu sekalian dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan bersama. Selama pemaparan materi, izin semua partisipan akan di-mute. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi ketika moderator mempersilahkan. Jika ingin bertanya silahkan raise hand dengan cara klik partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Moderator akan menyebutkan nama penanya sesuai dengan urutan raise hand. Dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Kemudian partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara kami ke depannya. Adapun materi pembicara akan didapat setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback tersebut. Oke, itu tadi sudah sekilas terkait produk-produk dari PPM Manajemen, kemudian aturan main dari Pojok Pintar Manajemen, sampailah kita pada acara inti yang sudah ditunggu-tunggu. Sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini dua pembicara yang akan memaparkan nih materi-materi luar biasa. Oke, di sini untuk pembicara pertama kita ada Ibu PP Riawati Kurnia. Beliau merupakan lulusan doktor di bidang ilmu manajemen dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Dan saat ini beliau merupakan staf profesional bidang keahlian manajemen pemasaran di PP. Oke, mohon izin Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar jelas? Oke, saya mohon izin perkenalkan kembali ya untuk pembicara kita yang pertama. Beliau merupakan seorang profesional staff di bidang keahlian manajemen pemasaran di PPM Manajemen. Selain itu, beliau pun aktif sebagai Chairman PDMA Indonesia. Selamat sore Ibu PP, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Oke, Sore Dewi. sore Ibu. Mohon izin saya memperkenalkan pembicara kita yang kedua ya Ibu. Untuk pembicara kita yang kedua ada Bapak Mamat Rahmat. Beliau merupakan lulusan Philosophy of Doctor or PhD dari Agriculture Engineering Science dari Bogor Agricultural University. Saat ini pengalaman profesional beliau adalah seorang dosen Agriculture Engineering and Biosystem di Ibnu Khaldun University dan juga menjabat sebagai Head of Quality and Development Division di PT Kino Indonesia. Selamat sore Pak Mahmat, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa ngobrol bareng sama Bu Pepe.
Terhormat sekali saya hari ini bisa Oke. sama-sama di Pojok Pintar. Terima kasih atas kesempatan dari PPM. Semoga hari ini kita bisa sharing yang membangun buat kita semua, tentu buat kemajuan inovasi di bangsa kita di Indonesia, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Siap, wah pesannya berat sekali ya Pak ya ini. Tapi memang pembicara kita pada sore hari ini sangat luar biasa, Bu Pepe dan Pak Mamat ini merupakan expert-expertnya nih di bidang product development. Jadi kalau misalnya sore hari ini banyak pertanyaan, wah silahkan mungkin dari Bapak dan Ibu bisa tuliskan dulu nih di kolom chat kalau misalnya di tengah-tengah pemaparan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dan itu nanti juga bisa disampaikan di akhir sesi karena sesi tanya jawab akan kami mulai setelah kedua pembicara kita menyampaikan materi. Oke, ini sudah siap Bu Pepe atau Pak Mamat ya, kita mulai masuk saja untuk persiapan pemaparan materi. Namun yang pertama saya akan persilahkan Ibu Pepe terlebih dahulu nih untuk penyampaian materi. Pak Mamat istirahat dulu ya Pak ya, duduk dulu nih di sebelahnya Bu Pepe Ladies nih. first, ladies first. Iya, oke, ladies first ya. Oh, kalau kayak gini ladies first ya Pak ya. Oke, baik. Mohon izin, saya persilahkan kepada Ibu Pepe untuk bisa menyampaikan sesi pertama kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Pepe. Terima kasih Dewi, saya menyapa dulu ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dari member PDMAI yang sudah hadir, mungkin juga teman-teman dari asosiasi dan juga teman-teman dari PPM Manajemen, para direksi, dan juga teman-teman dari Staff Pro, juga para mahasiswa yang mungkin sudah hadir ya. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami. Saya izin share screen ya di sini. Apakah sudah tampil? Sudah tampilkah? Sudah tampil Ibu. Sudah, baik. Di hari yang indah ini, di sore hari, semoga kami juga bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Ini adalah judul dari kami di sini adalah Effective Innovation Strategy. Bagaimana kami nanti akan memberikan pemaparan, membangun gitu ya, product development yang kuat ya, bagaimana yang bisa gitu, kemudian bisa bertahan dalam era industri saat ini. Nah, kata kuncinya itu adalah effective innovation strategy. Kalau nanti Pak Mamat itu lebih ke implementasi ya, Bapak Ibu. Kalau saya dari academics, kami lebih banyak ke konsep. Ini adalah hierarki dari strategi. Jadi saya awali dulu Bapak Ibu. Strategi itu diawali dengan kita memasukkan tentunya pernyataan misi di dalam organisasi kita. Nah, misi itu adalah yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Di situ kemudian kita bersama-sama membangun semangat, membangun komitmen untuk mencapai apa yang tertera tertulis di dalam misi. Nah, misi dituangkan tentu di dalam corporate atau bisnis strategi, di mana di dalam bisnis strategi tersebut terkandung rencana-rencana, taktik-taktik, merupakan turunan dari strategi untuk bisa mewujudkan misi. Nah, Bapak Ibu, dari misi yang sudah dibuat, kemudian masuk di dalam bisnis strategi, ada kandungan yang Bapak Ibu kalau perlu untuk mencapai sebuah tujuan yaitu inovasi, tentu itu sudah tertulis dari misi yang dituangkan dalam bisnis strategi dan kemudian dituangkan di dalam innovation strategi. Jadi inovasi itu bukan sekedar hanya di misi saja ya Bapak Ibu, bukan hanya tertulis saja di bisnis strategi, tapi harus juga diwujudkan dalam inovasi strategi. Jadi lebih lagi ke arah yang lebih tajam, lebih ke arah yang kita nyebutnya itu lebih berwujud, lebih details lagi begitu ya. Nah, di dalam innovation strategi ini ada tujuannya apa? Apa tujuan kita untuk melakukan inovasi? Inovasi yang mana yang kita akan tuju itu? Inovasi kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada inovasi yang disebut invention, breakthrough, radical innovation,
sehingga ada penemuan itu yang orang lain belum pernah melakukan. Atau bisa juga inovasi yang disebutnya tuh moderat ya Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar hanya produknya, tapi juga sampai sistem di dalam divisi tersebut juga berubah menjadi lebih baik, lebih baru gitu ya, meninggalkan yang lama kemudian menjadi lebih cepat, lebih updated sesuai dengan zaman. Atau inovasi yang memang incremental. Jadi hanya sebatas produknya saja yang dilakukan inovasi. Jadi itu harus jelas Bapak Ibu di dalam inovasi strategi yang kita buat. Di mana prioritasnya di mana, arahnya di mana. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian tidak cukup sampai innovation strategi, hierarki dari strategi itu juga masuk ke dalam fungsional strategi, Bapak Ibu. Di mana fungsional strategi itu departemen-departemen di dalam bisnis atau organisasi Bapak Ibu yang akan nantinya melakukan implementasi untuk mewujudkan dari strategi yang sudah tercantum di dalam inovasi tersebut, menjadi bagian dari fungsional strategi mereka. Ini kan bisa macam-macam yang terlibat ya Bapak Ibu, orang keuangan, marketing, sales, production, gitu, HR, semuanya IT, itu semua terlibat untuk mewujudkannya. Ini adalah hierarki dari strategi. Jadi kalau kita bicara innovation strategi Bapak Ibu, tidak bisa hanya tiba-tiba gitu ya, ada innovation strategi. Nah itu mulai dari dimunculkan sebaiknya mulai dari misi, corporate, inovasi strategi, baru ke fungsional untuk mewujudkannya. Itu adalah hierarki dari strategi. Nah, kita sekarang berbicara dalam new product development. Berbicara inovasi, inovasi itu macam-macam. Ada di the product, ada di proses, ada di sistem. Nah, ini yang kemudian dimunculkan. Kalau inovasi yang disebut new product development dalam produk, itu setelah innovation strategi masuk di dalam fungsional strategi tadi. Nah, itu ada lagi bagian dari strategi yang harus kemudian dibuat oleh organisasi, yaitu yang di bawah tuh, di bawah dari piramid ini, yaitu New Product Development Portfolio strategi. Bapak Ibu yang memiliki portfolio produk tidak hanya satu, tapi bisa aja 10, bisa saja 20, 30 begitu ya Bapak Ibu, harus ada dibuat yang namanya portfolio. New Product Development Strategi. Karena kalau enggak, bingung nanti Bapak Ibu. Dengan demikian banyak jumlah dari produk, tapi Bapak Ibu tidak bisa begitu mengelola di dalam strateginya. Nah ini kemudian dibuat New Product Development Portfolio Strategi. Ini tidak cukup kita hanya mendengar saya sekarang nih Bapak Ibu, tapi itu perlu dipelajari dengan mendalam. Kemudian dari portfolio strategi itu turun lagi Bapak Ibu yang piramid paling bawah, yaitu New Product Development Project Strategi. Jadi dari setiap portfolio itu tentu ada project-projectnya Bapak Ibu. Nah ini yang kemudian juga ada strateginya. Projectnya ada yang disebut yang mana yang harus diprioritaskan. Apakah yang betul-betul memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan, tapi in the short term misalnya, dalam jangka pendek, atau yang jangka panjang, karena memerlukan riset lebih banyak, seperti itu. Nah ini adalah dalam masuk seperti new product development. Nah ini semua Bapak Ibu perlu ada dukungan, yaitu teknologinya, marketingnya, dan juga intellectual property. Kenapa nih Bu Pepe ada intellectual property ya? Bagaimanapun ya Bapak Ibu yang namanya hasil pemikiran, apalagi hasil pemikiran itu baru, ya baiknya begitu Bapak Ibu kita perlu pandai-pandai menyimpannya dan kalau perlu kita juga menghak patenkan ya, gitu karena itu merupakan hal yang kita miliki yang tentu jangan sampai gitu ditiru oleh orang lain gitu atau jangan sampai kecurian gitu oleh orang lain. Nah ini adalah contoh saja ya Bapak Ibu, tinggal menambahkan gitu fungsional strategi yang lain yang bisa mendukung dari new product development ini. Nah kemudian Bapak Ibu ini sebenarnya konsep yang sudah sering diutarakan dalam inovasi, karena kalau judul kita adalah yang disebut effective innovation strategy, ini paling bagus konsep ini sudah diingat, yaitu
the diamonds ya, the diamond, innovation diamond. Jadi gampang diingat. Kalau untuk efektif, bicara efektif itu adalah kata kuncinya ya Bapak Ibu ya, itu adalah melakukan right thing right ya, melakukan dengan benar ya, melakukan yang benar tapi dengan benar gitu. Dan juga lakukan itu dengan waktu yang pas gitu, waktu yang memang sudah layak dilakukan. Jadi waktunya tuh benar gitu. Jadi, nah itu yang disebut efektif. Artinya di sini hasilnya tentu sesuai dengan harapan. Artinya hasilnya itu tidak kemudian kalau di sini kita meluncurkan sebuah produk baru, tidak kemudian orang lain sudah muncul di pasar baru kita gitu ya. Jadi tidak efektif ya berarti ya programnya. Nah, ini product innovation diamond, innovation diamond ini itu ada di tengahnya itu Bapak Ibu ada successful inovasi ya. Bagaimana sih yang sukses gitu? Sukses itu ada efektifnya kandungan di dalamnya. Yang pertama nih, yang biru pertama nih Bapak Ibu. Yang biru pertama yang tadi saya sebutkan. Di dalam inovasi produk yang ingin mencapai sebuah keberhasilan, di sini teknologi strategi itu teknologi kan update terus ya Bapak Ibu teknologi. Karena teknologi itu adalah satu dari innovation drivers yang perlu dikuasai oleh sebuah organisasi. Jadi teknologi ini sebagai pendukung yang paling baik dan paling harusnya organisasi itu semua menyadari butuh dari teknologi yang mendukung proses inovasi mereka. Nah, itu ada kata kunci di sini, saya selalu menyebut kata kunci, yaitu fokus kepada right arena. Karena banyak sekali perusahaan yang hanya meluncurkan produk terus nggak tahu gitu ya, mau perangnya di mana gitu. Yang penting produk itu udah aja diinovasi ya, mau gagal mau enggak gitu ya. Nah, itu kan arenanya tuh untuk arena kompetisinya aja nggak tahu gitu ya, atau asal aja. Nah, sehingga ini kemudian produk itu banyak gagal. Karena untuk bermain, bersaingnya itu tidak tahu mau di mana. Nah, itu kemudian yang disebut jangan sampai gitu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan untuk mencapai successful innovation, ya arenanya itu kita harus tahu mau yang seperti apa gitu yang kita tuju. Yang kedua, yang kiri nih Bapak Ibu, kiri dari saya ya, yang warna orange. Yang warna orange itu a positive climate culture organization and leadership. Ini ya Bapak Ibu, rasanya susah dah, bukan rasanya lagi ya. Banyak buku penelitian yang mengatakan kalau iklimnya, budayanya itu tidak mendorong suksesnya, tidak mendorong inovasi, ya susah ya untuk menumbuhkan inovasi. Bagaimana people itu kemudian mengejar, orang-orang mengejar untuk supaya mensukseskan inovasi itu agak sulit ya. Kalau iklimnya aja tidak sesuai gitu. Misalnya rigid, kemudian juga apa penuh dengan apa tidak ada reward gitu ya, tidak ada reward dan kemudian ya susah gitu ya. Begitu banyak jenjang untuk sebuah keputusan aja lamanya minta ampun gitu. Nah, ini akan sulit ya, dan ditambah dengan leadership, kepemimpinan. Itu mulai dari atas ya, Bapak Ibu. Jadi kalau top manajemennya itu memang mendorong, itu akan sangat cepat ya, inovasi itu berjalan dengan baik. Jadi yang oranye ini ada di slide berikutnya, penjabaran lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau yang namanya inovasi, kita bagaimana sih caranya nih supaya inovasi itu bisa tumbuh, bisa kuat gitu dalam organisasi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ide-ide itu harusnya open ya ke seluruh employee ya Bapak Ibu. Bahkan kalau perlu ya dari OB juga nggak apa-apa ya kalau mereka ingin memberikan ide. Nah itu saya pernah itu berkunjung pada satu pabrik, ide itu dari bawah pun diambil gitu dan mereka ada periodenya untuk memberikan ide, kemudian diberikan reward ya, dikompetisikan bahkan itu. Saya ingat dulu yang namanya apa sih alat untuk ini yang mendengarkan musik ya. Itu dari ide employee yang paling rendah ya. Jadi bukan dari top management tuh Bapak Ibu idenya. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja, itu tidak boleh dibatasi begitu.
Dan kemudian ada reward. Ada reward, diberikanlah misalnya kalau memberikan ide bagus, disaring, sampai ide itu menjadi produk baru yang dikomersialkannya sukses gitu ya. Nah, itu ada reward-reward dari organisasi. Jadi tidak pelit ya Bapak Ibu ya untuk memberikan reward. Ada wadahnya gitu. Nah, kemudian support innovation. Support itu macam-macam Bapak Ibu ya. Dari top management, dari functional manager, functional head, sampai dengan dari karyawannya sendiri itu mensupport. Jadi tidak ada resisten di dalamnya. Kemudian juga perusahaan itu recognize innovators. Innovators itu jumlahnya nih Bapak Ibu ya, kalau berdasarkan teori adoption, itu nggak sampai 3% ya Bapak Ibu, tidak sampai 3%. Jadi orang-orang innovators itu orang-orang yang dia punya pemikiran itu beda ya, kecepatan untuk berpikir, reaksinya, risk takernya tinggi, tapi juga ya mereka itu apa ya, tidak mudah gitu ya untuk dipegang gitu, tidak mudah untuk dipegang. Karena apa? Yaitu pemikiran-pemikiran berjalan dengan cepat dan ingin cepat mewujudkan gitu. Nah, inovator ini harus direcognize gitu oleh harus disadari lah keberadaannya oleh company. Kalau perlu misalnya inovator itu dikumpulkan untuk kemudian didiskusikan gitu ide-idenya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga drive innovation. Drive innovation ini mulai dari tentu dari manajemen di dalamnya, kemudian organisasi juga. Drive inovasi bukan hanya gitu meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi juga menciptakan kebutuhan itu sehingga kemudian inovasi itu bisa dikenal oleh pasar seperti itu. Itu drive innovation. Jadi bukan pasif ya Bapak Ibu, tapi benar-benar inovasi yang kemudian diciptakan dari perusahaan itu. Nah, yang hijau itu successful development team. Nah, Bapak Ibu, kalau di inovasi kita mengenal yang disebut cross-functional team. Cross-functional team ini, Bapak Ibu, dirijennya, kalau kita bayangkan seperti orkestra nih ya, dirijennya itu orang pemasaran biasanya. Kalau Bapak Ibu ada Business Development Manager atau Business Development Directors, GM gitu, sekelas GM, itu boleh juga ya sebagai dirijen. Biasanya orang marketing. Nah, timnya itu terdiri dari berbagai fungsional gitu. Nah, ini apa ya? Kenapa disebut successful? Karena tidak mudah Bapak Ibu yang menyatukan motivasi, kemudian membuat program kebersamaan untuk kemudian dirijen ini bersama-sama memainkan lagu dengan para pemainnya gitu, yang pemain musiknya seandainya itu seperti orkestra gitu, untuk menyanyikan sebuah lagu yang indah. Artinya bagaimana caranya menciptakan mulai dari ide generation sampai dengan produk itu diluncurkan atau proses sistemnya itu inovasinya diwujudkan. Nah, ini saya mudah ya bicaranya ya, tapi di dalam faktanya yang namanya cross functional team ini atau tim lintas fungsi ini kalau sudah dibentuk perusahaan itu harus di-maintain dan tidak mudah untuk kemudian menjadikan yang kuat. Banyak sebenarnya faktornya. Tapi kalau saya melihat keberhasilan dari perusahaan-perusahaan inovators, mereka ini perlu dipimpin oleh satu senior manager lah, senior manager yang punya power untuk kemudian bisa berbicara ke atas, juga bisa berbicara dengan sangat powerful gitu ke timnya gitu. Nah, itu akan salah satu caranya untuk bisa membuat tim ini tetap bisa berjalan. Selain itu juga kalau sekarang ini zaman yang sudah berubah digital Bapak Ibu, cross functional ini sudah mengarah ke virtual cross functional team. Jadi antar negara ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk global antar negara itu sudah terbentuk namanya virtual team. Jadi kita balik lagi ke ini Bapak Ibu ya, balik lagi ke Innovation Diamond. Jadi kembali lagi positive climate, budaya, organization dan leadership itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana inovasi itu bisa sukses. Yang berikutnya adalah yang warna ungu Bapak Ibu. Nah, produk itu ya bisa saja gitu diluncurkan gitu ya tanpa sebuah sistem ya Bapak Ibu, bisa juga ya. Tapi itu namanya hit and run ya, atau untung-untungan gitu, untung-untungan. Nah, baiknya sih melalui sebuah proses.
Kita menyebutnya itu stage gate process. Nah, ini stage gate process ini banyak dipelajari di industri, mulai dari bagaimana produk itu ide-idenya dikumpulkan sampai produk itu diluncurkan. Itu perusahaan yang bagus, Bapak Ibu ya, 75% dari hasil riset Coopers itu menerapkan mengenai sistem stage gate ini. Nah, itu yang akan memberikan kontribusi ya terhadap inovasi. Nah, berikutnya yang hijau nih Bapak Ibu. Kita kan punya sumber daya ya, punya sumber daya baik itu manusia, sumber daya dari kita punya keuangan gitu, investasi dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita lakukan melalui yang namanya portfolio management. Yang tadi saya sudah singgung ya, Bapak Ibu. Bagaimana supaya efektif itu artinya begini, kita punya uang, punya orangnya, punya ilmunya, punya teknologinya. Nah, bagaimana caranya kita melihat pasar yang mana pasar yang kita tuju gitu ya, jangan sampai kita bukan berkelahi ya, masuk di dalam pasar tersebut kita tidak tahu gitu yang mana pasar yang sebenarnya harusnya kita masuki. Nah, itu kita belajar menciptakan yang namanya effective portfolio management di sini. Nah, 4 ini, diamond ini sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap bagaimana inovasi itu bisa dijalankan secara efektif, sukses ya, dan juga sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Saya lanjutkan. Nah, ini 2 slide terakhir saya itu adalah serial inovator Bapak Ibu. Jadi saya baca dari serial inovators, dari inovator-inovator yang terkini, itu ternyata inovator-inovator di dunia itu mereka bisa sukses, bisa efektif inovasinya itu 3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau secara besarnya kan diawali pasti dari problem ya Bapak Ibu. Problem, masalah, diciptakanlah produk gitu dan produk itu kemudian untuk memberikan solusi terhadap problem tersebut. Nah, 3 hal ini yang sangat berpengaruh berdasarkan sharing dari para inovator di dunia. Itu pertama teknologi, jadi dukungan teknologi. Yang kedua customer ya Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun customer itu dilibatkan ya Bapak Ibu di dalam proses kita menciptakan produk inovasi yang memang inovasi itu sesuai gitu. Karena customer ini menjadi bagian partner kita di dalam mengambil bagaimana ide mereka, bagaimana kemudian solusi itu bisa memenuhi harapan mereka apa tidak gitu. Itu dari customer. Nah, kemudian ada market Bapak Ibu. Nah, market ini kalau bicara market tidak semua itu customer kita ya. Bisa juga market itu buyers, pembeli itu dari pesaing ya, Bapak Ibu, dari pesaing. Tapi market itu juga bisa memberikan masukan terhadap solusi dari apa yang kemudian kita ciptakan di dalam organisasi. Nah, ini adalah seri inovator yang terkini ya, yang saya dapatkan. Nah, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu, serial inovators. Ini menariknya kenapa gambar ini? Gambar ini disebutnya itu jam waktu pasir ya Bapak Ibu ya, seperti jam pasir ya waktu zaman dulu ya, bukan jam digital nih ya Bapak Ibu. Ini untuk menjelaskan begini, yang namanya inovasi itu kan ya Bapak Ibu kalau dari sistemnya itu harusnya sistem itu berjalan secara sekuensial ya Bapak Ibu. Sekuensial itu artinya ya berurutan, habis ada generation, kemudian difilter, habis difilter, masuklah pengembangan produk, masuklah setelah itu dapat prototipe, baru kemudian diluncurkan. Itu sekuensial ya Bapak Ibu. Tapi kenyataannya di dalam industri dengan tekanan waktu, tekanan persaingan, itu nggak bisa dilakukan semua seperti itu. Nah, sehingga ada yang disebut harus dipercepat. Nah, kenapa harus dipercepat? Yaitu tadi tekanan waktu dan persaingan. Siapa yang duluan masuk ke pasar? Itu untuk mendapatkan yang disebut keunggulan ya. Keunggulan menjadi pemain yang pertama masuk ke pasar. Nah, ini Bapak Ibu, skema jam ini mengatakan begini. Yang pertama itu adalah problem harus tahu. Kemudian temukan problem itu. Harus dimengerti.
Nah, setelah itu siklusnya tuh harus cepat. Kemudian harus divalidasi, kemudian propose solution, eksekusi, buatlah prototipe, kemudian ciptakan gitu ya mengenai bagaimana market itu untuk bisa menerima. Jadi istilahnya di sini, maaf ini istilahnya, ini masih gambar ini ya. Waktu saya tinggal 4 menit lagi. Nah, jadi istilahnya supaya cepat gitu Bapak Ibu. Jadi dilakukan secara paralel processing. Paralel processing. Jadi tidak sequential. Nah, jam ini mengatakan demikian ya. Jadi kalau misalnya ternyata marketnya itu kurang menerima, ya cepat lagi gitu. Validasi, kemudian cepat lagi untuk buat solusinya dan sebagainya. Tidak berlama-lama. Ini adalah sharing dari inovator. Nah, ini slide saya yang terakhir. Ini juga sharing ya Bapak Ibu dari inovator dunia. Ini gampang melihatnya, maksudnya begini. Kalau kita hanya mau menciptakan supply, ya inovasi itu cuma teknologi sama operation. Kalau kita mau menciptakan demand, nggak cukup hanya teknologi sama operation. Ya harus dipromote gitu ya, supaya pasar itu tahu mengenai demand-nya. Nah, kalau kita ingin menciptakan the right product, nggak cukup ya, Bapak Ibu ya. Teknologi operation, tapi juga marketing. Marketing itu kan STP 4P ya, Bapak Ibu, atau 7P kalau di jasa. Produk apa yang sesuai dengan pasar. Nah, kalau kita ingin menciptakan yang namanya janji yang benar, ya, Bapak Ibu, itu marketing plus desain. Nah, nanti kalau diimplementasi ya waktu Pak Mamat sharing, desain produk itu harus sesuai dengan apa yang dijanjikan kan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang dijanjikannya desain spesifikasinya A, B, C, D, E gitu ya, berarti si produknya juga harus sesuai dengan janjinya. Nah, kalau mau menciptakan experience atau pengalaman gitu, nah ditambahkan customer insight. Jadi customer itu dilibatkan gitu ya Bapak Ibu, dilibatkan supaya kita bisa menciptakan yang namanya experiences yang meaningful. Sekarang ini zaman sekarang penting ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang bergerak dalam industri jasa, terutama ya yang bergerak dalam industri jasa ya. Yang namanya experiences itu sangat sekali berperan. Bagaimana customer merasakan, mengalami ya, pengalaman untuk merasakan produk kita, apalagi kalau itu merupakan inovasi terbaru ya. Nah, itu kemudian memberikan makna yang mereka tidak mudah lupakan. Ini saja dari materi saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih Dewi. Saya kembalikan ke Dewi. Luar biasa sekali pemaparannya. Sudah sangat ya product development framework sekali itu tadi yang sudah disampaikan. Nanti buat Bapak dan Ibu yang penasaran gitu ya, bisa dituliskan dulu di kolom chat dan akan bisa dibacakan di akhir sesi atau bisa bertanya secara langsung gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Pepe, mohon izin jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang kedua. Kepada Bapak Mamat, apakah sudah siap Pak? Oke. Ya, baik. Siap-siap. Siap. Waktu Ya, dan tempat saya persilahkan Bapak, monggo. baik. Terima kasih. Screen saya sudah kelihatan? Sudah Pak. Tinggal di full screen saja. Ini share screen sudah masuk ya? Mohon izin Pak untuk display settingnya bisa dibantu karena di sini tampilannya di paling atas ada display setting. Mohon izin Bapak bisa terlihatkah? Di sebelah kiri atas. Pojok kiri atas yang display setting Pak. Mohon izin sebelah kanannya ada display setting. Sebelah kanan dari show text bar tadi Pak, mohon izin. Ini? Ke kanan lagi sedikit, ke kanan lagi. Kursor Bapak bisa digeser ke sebelah kanan ada display setting. Tulisan display setting Bapak mohon izin. Terlihatkah? Nah iya di situ. Kemudian duplicate slideshow. Coba Pak, mohon izin. Iya. Sudah oke? Ya, oke. Sudah Pak. Oke, Silahkan, mohon maaf Pak gangguan ya. teknis. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam bahagia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak Dewi hadir hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya dari PPM sudah memberikan kesempatan yang baik sekali hari ini. Terima kasih atas wejangan Bu Feve, ini insight-nya lumayan luar biasa. Hari ini kita dapat belajar ilmu baru lagi terkait dengan inovasi. Mungkin itu contekan saya untuk berikutnya. Oke, baik. Saya diminta dari PPM untuk memberikan best practice bagaimana kami membangun product development framework kami. Jadi ini adalah sharing bagaimana kami sebagai praktisi yang tadi digambarkan oleh Bu Pepe itu diterapkan di company kami. Mungkin semoga ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian bagaimana step by step kita punya product development management yang baik di company kita gitu. Baik, mungkin saya sharing terkait dengan hari ini saya akan coba menyampaikan framework-nya itu seperti apa. Kemudian tadi ada beberapa background yang ingin saya sampaikan terkait dengan funneling, kemudian key steps-nya apa saja yang harus kita perhatikan dalam membangun framework untuk product development yang baik. Kemudian nanti kami akan coba share best practice kami di company kami seperti apa. Mungkin itu yang akan menjadi gambaran saja bahwa memang setiap company punya karakter, gitu, punya budaya inovasi masing-masing. Tapi nanti kami akan menyampaikan bagaimana pertimbangan kami membangun model organisasi, kemudian culture dan framework yang kita pakai dalam mendeliver inovasi yang kita lakukan. Kemudian nanti ada tricks and tips yang ya sedikit mungkin yang bisa membantu Bapak-Bapak Ibu sekalian yang pernah kami lakukan. Itu pada dasarnya. Oke, kita masuk yang pertama terkait dengan framework, funneling, dan key step. Kenapa kita perlu framework yang baik? Ya, robust product development framework ini penting sekali untuk menciptakan produk yang sukses dan sustain. Jadi nggak cuma sukses pada first kick gitu ya, pertama kali viral dan lain-lain, tapi untuk kita company dengan fundamental ekonomi yang baik, kita harus benar-benar memperhatikan sustainability-nya. Ya, karena kita banyak melihat company-company startup sekarang memang banyak viral gitu, ekonominya naik banget gitu ya, tapi ternyata secara fundamental tidak baik. Banyaknya ya mungkin Bapak Ibu lebih mengerti dari analisis untuk fundamentalnya, bahkan dengan investasi-investasi mereka digunakan untuk membakar apa kan gitu kira-kira. Itu beda sekali dengan apa yang kita lakukan kalau kita fokus juga terkait dengan sustainability. Ya, karena untuk membangun sustainability nggak cuma menciptakan produk yang first hit-nya bagus, tapi juga cycle-nya bukan berarti everlasting gitu ya, seterusnya itu bisa jalan, tapi kita bisa maintain life cycle-nya. Ya, life cycle produk itu kita harus benar-benar bisa maintain. Kemudian adaptability-nya seperti apa, kemudian apakah juga bisa mengakomodasi perubahan-perubahan di lapangan, karena baik produk, baik layanan maupun apa, itu juga ternyata berubah di lapangan. Sehingga kita juga product development framework-nya apa bisa adaptif dengan itu, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat marketnya seperti ini, sekarang strategi kita seperti apa. Apakah kita memang adaptif, bisa merespon perubahan-perubahan itu atau tidak. Karena memang ternyata di bawah saya berikan warna merah bahwa product development-nya sendiri merupakan dunia yang sangat dynamic gitu ya. Jadi itu juga kita harus bisa merespon dengan baik. Oke, kemudian selanjutnya mungkin tadi banyak informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Feve terkait dengan background akademiknya. Ya, saya juga menggunakan basis bagaimana kami membuat framework kerja inovasi yang robust ya. Artinya kami menggunakan stage and gate
tentu, karena itu betul-betul salah satu cara kita untuk melakukan proses funneling inovasi. Jadi dari banyak ide, itu sampai benar-benar kita mendapat the winning product, itu memang stagingnya mengikuti step-step ini. Jadi mulai dari discovery, idenya gimana, mungkin salah satunya juga idea gathering ini memang dilakukan dari banyak hal, internal, eksternal kita lakukan. Kemudian kita melakukan idea screening, ya. Idea screening, jadi sebelum masuk ke dalam stage analisis produk yang lebih dalam, membuat konsep produknya seperti apa, kemudian nanti dimasukkan ke dalam proses business case. Jadi kalau produk konsepnya seperti ini, marketnya seperti apa, kemudian kan di bawahnya kita akan melengkapi dengan butuh investment apa untuk itu gitu ya. Kemudian dari situ juga marketing menganalisis kira-kira pasarnya seperti apa sehingga kita bisa mengevaluasi konsep produk seperti ini dengan target market seperti ini, target price seperti ini, kemudian kita analisis gitu. Kita back periodnya berapa lama dan macam-macam. Ini kita berjalan sebelum melakukan development. Jadi di kami memang ada form untuk bisnis analisisnya di dalam produk konsepnya sendiri. Jadi sebelum kita develop itu kita sudah lakukan sejauh itu, kita hitung-hitung dulu gitu secara teoritik, konsepnya seperti ini, marketnya seperti ini, kemudian masuk kira-kira formula seperti ini, kita dapat gross profit berapa gitu ya, kemudian investmentnya berapa, payback periodnya berapa, dan lain-lain. ROI-nya macam-macam secara teori kita udah masuk di stage 2 ini. Kemudian gate 1, 2, 3, 4 bahkan kami sampai ke post launch. Ya, post launch juga kita ada gate yang dilakukan. Di kami istilahnya adalah ada meeting committee. Committee itu siapa? Tergantung stage-nya ya, tergantung stage-nya. Yang jelas ada komite di dalamnya bahkan sampai CEO, bahkan Pak Haris Sanusi sekarang posisinya Preskom, tapi dalam idea screening dan macam-macam beliau terlibat langsung. Ya, sehingga apakah ini benar-benar bagus atau tidak gitu hasil idea screening, ini dilanjut ke step berikutnya atau tidak. Ya, gate-nya benar-benar kita buka meeting per gate ini ya. Jadi secara dari idea screening kita lakukan, kemudian nanti bisnis case analysis juga kita sajikan gitu, datanya ini layak untuk jadi bisnis atau tidak. Kemudian nanti ke step development. Nah, di step development ini kita benar-benar mengembangkan produk realnya seperti apa, kemudian nanti kita tes stability-nya, acceptance market-nya seperti apa gitu. Itu kita lakukan tes sensori dan lain-lain ke target market. Nah, di situ kita bisa sajikan data-data dari quality produknya, apakah sesuai dengan konsepnya. Nah, di stage berikutnya, di gate 4 ini juga kita melakukan meeting committee lagi dengan bagian-bagian terkait. Gitu ya, marketing terlibat di sana, strategic development ada di sana, gitu ya. Kemudian bisnis unit terkait, komersialnya yang terkait. Apakah ini produknya lokal atau internasional? Kita melibatkan mereka untuk ambil keputusan. Marketnya kayaknya ini untuk Vietnam cocok, untuk Jepang cocok, untuk nasional prioritasnya di Jawa atau di Sumatera atau di mana itu kelihatan nanti di sana. Karena tim marketing melihat betul konsepnya seperti apa sehingga strateginya secara komersial juga akan bisa ditentukan. Oke, kemudian setelah itu pun kita product development selesai, apakah ini jadi produksi atau tidak? Kita jadi launch komersialisasi atau tidak? Itu ada gate lagi untuk memastikan bahwa produk semuanya sudah oke, baru kita memutuskan pembelian material dan lain-lain. Itu juga kita melakukan meeting committee lagi, kita disebut pre-launch committee. Ya, sebelum launch itu kita perhitungkan betul kira-kira sampai packaging butuh berapa banyak, material berapa banyak, kemudian expire material berapa lama, kemudian MOQ dan lain-lain kita hitung semua. Sehingga nanti kalau misalnya resiko-resiko yang biasanya ada MOQ yang terlalu besar, ini bisa habis misalnya 10 tahun, ganti supplier, cari resource yang kira-kira MOQ-nya lebih kecil kan, dan kita bisa serap dalam waktu yang lebih rasional gitu. Itu yang kita lakukan. Setelah itu launch gitu, kita melakukan di product development kita melakukan monitoring 3 bulan pertama produksi. Artinya pemenuhan forecast 3 bulan dari marketing itu kita evaluasi terus pencapaian produksinya, kualitinya, apakah masih ada masalah atau tidak. Nah, di sana kita lakukan evaluasi, kemudian nanti begitu sudah launching,
kita akan evaluasi. Kalau di 3 bulan pertama, evaluasinya adalah terkait dengan spreading-nya bagaimana, distribusi-distribusi, kemudian apa namanya, alokasi-alokasinya sudah tepat atau tidak, target alokasi sudah tercapai atau tidak. Kemudian nanti kita lihat di bulan ke-6, kita juga melihat lagi bagaimana apakah ini respon marketnya seperti apa, cukup baik atau tidak. Kemudian di bulan ke-9 nanti kita lihat juga repeatability-nya, gitu ya. Di situ nanti kita akan putuskan lagi bahwa produk ini akan dilanjutkan diperbesar atau ada improvement terhadap produk atau bahkan kita membutuhkan ekspansi, ya harus menambah mesin berapa mesin lagi untuk merespon apa namanya dari marketing insight terkait dengan produk ini. Kira-kira itu tahapan-tahapan yang apa namanya yang kita gunakan untuk apa stage and gate-nya seperti yang tadi apa namanya disampaikan Bu PP. Ini jadi referensi kami untuk membuat apa namanya framework untuk kerja dalam product development. Kemudian betul bahwa kita melakukan definisi-definisi terkait dengan step-step berikut. Jadi yang pertama adalah kita harus menetapkan visinya dulu apa. Jadi mulai dari visi company bahkan nanti diturunkan visi produknya mau seperti apa ini produk gitu ya. Sampai market analysis dan lain-lain, tapi kita juga memang disupport dengan marketing insight yang baik. Tapi saya tidak bahas semuanya, tapi 19 item ini secara rinci kita betul-betul lihat gitu ya dipertimbangkan. Cuma saya tidak bahas satu persatu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin poin 6 ini memang secara spirit inovasi memang dari Pak Haris Sanusi, dari owner kita, itu memang pointed poin 6 itu. Ya, kalau mungkin di company lain berkonsentrasi terkait dengan efisiensi. Tapi untuk inovasi bisa jadi tidak terlalu memperhatikan efisiensi. Kita benar-benar membuat produk itu berorientasi pada usernya siapa, butuh apa. Sehingga apakah di company kita sekarang ada fasilitas itu atau tidak. Jadi di kami tidak akan membatasi itu apa namanya bahwa produk ini tidak bisa diproduksi saat ini. Ya kalau tidak ada ya diadakan. Jadi memang ini adalah salah satu modal keberanian terkait dengan inovasi, dorongan teknologi yang tidak ada di tempat kita sekarang, ya kita harus punya effort untuk mengadakannya. Yang penting adalah kebutuhan user benar-benar diperhatikan dan dipenuhi. Itu strategi utama dari inovasi kita. Gitu ya. Kemudian nomor 7 kita benar-benar diminta agile. Ya. Semua perkembangan teknologi, perkembangan sumber daya manusia, semuanya kita benar-benar harus bersikap agile ya. Jadi harus benar-benar move ke sana kemari untuk melakukan improvement dan mendapatkan poin-poin inovasi yang terbaik, dan kita secara organisasi benar-benar agile, bisa berkamuflase ke sana kemari untuk benar-benar bisa mencapai target inovasi yang kita inginkan. Jadi kita tidak boleh silo untuk ini bisa, ini nggak bisa begitu. Pada dasarnya semua yang ada di dunia ini dinyatakan bisa. Kesulitan apapun kita harus betul-betul tempuh. Itu yang diprioritaskan di dalam company kami. Poin 8 untuk prioritas dan macam-macam tentu kita atur. Kemudian tes dan quality assurance itu juga jadi perhatian kita semua gitu. Kemudian integrasi dari masing-masing organisasi, kemudian integrasi dari teknologi yang sudah tersedia dengan teknologi-teknologi baru yang harus kita serap, itu juga kita lakukan. Kemudian performance metrics ya, KPI sekarang kita udah menggunakan OKR ya, basisnya result, kita target resultnya ini. Itu kita juga udah bergeser ke sana untuk pengukuran performance. Kemudian satu lagi kita juga yang ingin saya sampaikan bahwa kami sudah masuk ke poin 19 untuk terkait dengan sustainability sama environment impact gitu ya. Nah, ini kami benar-benar memperhatikan kenapa tidak hanya survival terkait dengan company kami, tapi juga kami hadir untuk juga mensejahterakan lingkungan,
kemudian masyarakat sekitar dan lain-lainnya berbasis ESG. Ya, jadi ESG kita sudah masuk, bahkan ada satu divisi sendiri yang menangani terkait dengan ESG. Karena kami berpikir bahwa company ini akan hidup tidak hanya 10-20 tahun, 100 tahun gitu, tapi harus berjalan lebih dari itu. Itu yang dipikirkan oleh owner kami, Pak Haris Sanusi, itu juga mendeliver bahwa ESG itu jadi bagian penting gitu. Siapapun yang memimpin company ini nanti ke depan, beliau menyampaikan yang penting Kino tetap jalan gitu ya. Jadi sustainability-nya kita benar-benar berpikir panjang, nggak sekarang Pak Hari kemudian semuanya harus mengikuti nggak seperti itu, tapi benar-benar sustainability daripada Kino harus betul-betul berjalan panjang, bahkan nanti anak cucu kita yang melanjutkan. Itu kira-kira. Jadi memang orientasinya sangat panjang. Baik. Berikutnya saya coba sampaikan bagaimana kami menyusun Kino Innovation Culture ini mulai dari value ya. Jadi tadi kalau misalnya visi dan lain-lain, sebetulnya visinya apa sih Kino gitu. Kino sekarang itu memang visinya ingin take a lead ya di market global tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Jadi global company. Ya, jadi kita benar-benar ingin lead ke depan itu untuk di global market. Jadi kami sudah punya orientasi visi sebagai global player ya. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah bisa lihat iklannya Ellipse itu di Times Square di New York gitu ya. Jadi karena kita memang berharap Ellipse adalah salah satu global brand yang akan kita deliver. Karena sesungguhnya memang barang ini juga sudah bisa ditemukan di Jepang, di Timur Tengah, di China sekarang gitu ya, di Afrika, di mana-mana udah menyebar sebetulnya. Tapi ya sebagai brand itu juga kita betul-betul ingin mendeliver Ellipse betul-betul bisa stand out sebagai global brand yang untuk di hair kategori gitu ya. Nah, ini adalah moto kita ya, Kino adalah Innovate Today, Creating Tomorrow. Itu betul-betul semua karyawan Kino pasti hafal dengan ini. Apa artinya? Bahwa kita harus berbuat sesuatu hari ini untuk membangun masa depan kita. Ya, kalau kita tidak berbuat hari ini maka tidak ada masa depan. Gitu ya. Artinya ini betul-betul salah satu culture yang diterapkan sekali sama company untuk sampai betul ke karyawan paling bawah, bahwa inovasi betul-betul adalah darah nadinya Kino. Itu disampaikan. Dan ini semua karyawan Kino pasti tahu moto ini terutama gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga membangun culture ya. Culture-nya will lead through innovation ya. Jadi sudah dipastikan bahwa kita bergerak itu untuk jadi terdepan di dalam hal-hal produk inovasi gitu ya. Kemudian kita juga komit gitu ya terhadap pekerjaan kita sebagai profesional. Semua pihak benar-benar harus all out dalam melakukan pekerjaan kita di bagian kita masing-masing ya, saling support. Kemudian memberikan yang terbaik tentu di bagian kita masing-masing. Kemudian we success as a team. Itu tadi secara organisasi kita benar-benar cross function. Tadi kalau disampaikan itu cross function team. Kita tidak terbatas bahwa saya ada di product development atau di quality and development gitu ya. Tapi marketing ya komunikasi dengan kita, bagaimana insight marketing yang mereka lihat di lapangan itu juga diinformasikan ke kita dan memberikan gambaran-gambaran yang cukup menarik untuk development berikutnya. Kemudian we are agile. Tadi sudah saya sampaikan bahwa betul-betul ini jadi satu bagian yang karakter yang dibangun oleh company kami gitu. Kita harus benar-benar agile. Tidak ada yang tidak bisa, kita harus cari betul-betul solusinya sampai bisa gitu. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti ada jalannya. Gitu. Kemudian kita benar-benar passionate to our customer. Jadi tadi user center development itu kita betul-betul lihat customer kita tuh butuhnya apa gitu. Sehingga nanti akan dilihat produk-produk yang kita kembangkan itu betul-betul melihat usernya. Kalau tadi Bu PP menyebutkan bahwa ada tempat
market yang sesuai, the right place gitu, maka Bapak Ibu bisa melihat misalnya Slick Baby itu ada di mana. Ya, sampai saat ini kita memang betul-betul pemain yang ada di tempat yang tepat gitu ya, sampai penguasaan market di situ kita 81% gitu ya. Jadi memang betul-betul kita take a lead di tempat tertentu. Ya di tempat lain yang orang lain mau bermain di situ ya silahkan. Kalau kita tidak bisa take a lead di situ, lebih baik kita cari tempat main yang lain yang kita pastikan bahwa kita bisa bermain di situ gitu ya. Nah, itu yang kita strategi yang benar-benar kita lihat customer-nya siapa dan kita bisa leading di situ. Gitu. Oke, selanjutnya culture itu dibangun dengan komitmen yang jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya gambaran saja bagaimana company kami itu betul-betul fokus di inovasi. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan cek mungkin di company Bapak Ibu sekalian atau di teman-teman, sebetulnya inovasi di organisasi Bapak Ibu ditempatkan di mana? Ya, karena ada yang menyebutkan structure says everything. Kalau Anda mengklaim diri Anda company yang inovatif, secara struktur dilihat. Struktur bagian inovasinya ada di mana? Gitu ya. Gitu, dengan cara seperti itu kita bisa mengukur seberapa besar komitmen terhadap inovasi itu sendiri. Gitu. Nah, Kino menempatkan ini sebuah direktorat. Ya, direktorat inovasi. Jadi betul-betul di titik tertinggi gitu. Jadi secara organisasi kita menempatkan inovasi itu dari satu direktorat sendiri, ada direkturnya. Sehingga itu menunjukkan komitmen bahwa inovasi tadi kalau Bu VP menyebutkan tim yang cross function itu dipimpin oleh marketing, kami punya pengalaman mungkin ini kita share. Jadi product development kita pertama dulu memang betul di leading oleh tim marketing. Jadi marketing di bawahnya product development. Tapi ujung-ujungnya kalau product development ada di bawah marketing, maka marketing kebanyakan survei main di market yang ada. Sehingga terdorong product development-nya mitu. Ngikut yang ada di market dia bikin. Ngikut yang ada di market bikin. Sehingga tidak ada breakthrough ya, yang ada jadi follower gitu. Sehingga yang benar-benar radikal innovation nggak kebentuk karena yang leading marketing lihat di luar ada barang apa saja gitu, walaupun nanti ada modifikasi, ada ya ada tambah-tambahan klaim untuk memperkuat persaingan. Tapi berdasarkan pengalaman kami, kalau kita membuat ini di bawah marketing, kecenderungannya jadi follower gitu. Oke, kemudian kita pernah pindahkan untuk menjadi big true, itu kita pindahkan di bawah R&D, ya, product development-nya. Product development-nya di bawah R&D, kendalanya adalah nanti tergiring ke permasalahan teknis. Teknologi ini belum ready, teknologi itu belum siap, gitu, malah kekurung dengan masalah-masalah teknikal. Jadi product development sekarang bisanya bikinnya ini, karena mesin yang ada ini, gitu ya, sehingga dia dibatasi oleh teknologi-teknologi yang dimiliki saat itu, gitu. Sementara kalau marketing kan mintanya yang ini, yang itu, gitu. Nah, sehingga di dalam organisasi kami menempatkan product development itu di luar R&D dan marketing. Tujuannya apa? Supaya pertama, kita bisa juga masuk ke marketing insight yang dimaksud, bisa menjembatani tim marketing. Ya, tetapi walaupun bagaimana, tim marketing itu dinamikanya sangat-sangat tinggi. Hari ini minta apa, besok minta lain lagi. Sehingga produk yang di-develop itu kalau langsung dari marketing ke R&D, biasanya perubahannya sangat dinamis dan tidak ada ujungnya. Gitu. Sehingga konsep produk itu bisa lari ke sana kemari tergantung dia ke market, kemudian ada fitur baru apa lagi yang harus dibuat, itu langsung di-deliver ke R&D. Sehingga sebetulnya development nggak ada ujungnya. Terus saja mencari yang terbaik gitu ya, mencari yang terbaik sehingga tidak ada staging yang clear. Sehingga di sini product development menjadi bridging antara marketing sama research development. Ya, pada saat research development juga menyatakan bahwa teknologinya belum ada, belum bisa, product development tetap nge-push harus bisa gitu. Ya, harus bisa teknologinya, kalau untuk bisa butuh apa gitu. Nah, itu bisa dipropos ke manajemen untuk membuat yang tadi dikatakan tidak bisa jadi bisa. Butuh investment apa sih gitu. Nah, di situ ada bridging antara
kita bisa breakthrough, kita juga bisa benar-benar mengunci step by step dari proses product development yang kadang-kadang terlalu volatil di marketing. Itu yang kita lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tidak persis seperti ini, organisasi kami jauh lebih rumit dari ini, tapi secara garis besar di Direktorat Inovasi itu terdapat Product Development, kemudian ada Research and Development, kemudian ada Quality Assurance, QA, kemudian di bawahnya nanti ada QC dan lain-lain. Kemudian Regulatory and Compliance, ini terkait dengan kesesuaian dengan BPOM lah, dengan lain-lain gitu ya, ISO dan lain-lain itu ada di sana, compliance. Kemudian ada support and administration, jadi pengujian dan macam-macam di situ juga kita perlu untuk legal aspek dan macam-macam kita butuh di support. Jadi brand kita harus betul-betul sudah pegang patennya dan lain-lain sehingga kita juga tidak mengalami permasalahan-permasalahan legal pada saat kita keluar produk. Jangan sampai ada di sub. Di situ juga kita ada support and administration untuk memastikan bahwa begitu bayi baru kita lahir betul-betul mulus dan tidak ada komplain untuk delivernya, begitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah background tadi yang dari stage and gate kita coba turunkan ke dalam culture perusahaan. Baik, perusahaan kami ini sekarang sudah menggunakan quality management terintegrasi. Jadi selain ISO 9000 ya, kemudian 14.000, kemudian juga terkait dengan ISO-nya IT, gitu, HACCP dan lain-lain, maka menurunkan konsep ini ke sistem dokumentasi kita jadi agak rumit gitu ya. Maka akan diturunkan ke dalam quality manualnya seperti apa, kemudian bisnis prosesnya, kemudian nanti SOP, quality prosedur dan lain-lain, sampai betul-betul ini step-step ini menjadi standar sesuai dengan ISO, ya, sesuai dengan HACCP, sesuai dengan requirement regulatory yang sesuai ya, dengan BPOM harus begini, harus begitu. Jadi staging ini akan nanti kita turunkan ke dalam quality manual, quality prosedur dan lain-lain. Misal contoh di tempat kita product development prosedur itu kita sebut PS2, yaitu dengan prosedur mutu yang terkait dengan pengembangan produk baru. Ya, kita bikin SOP-nya. Kemudian nanti untuk pengembangan formula kita punya PS12 gitu ya. Prosedur mutu untuk pengembangan mulai dari searching formula sampai nanti pengujian, analisis clinical test dan lain-lain itu diturunkan di sana. Kemudian kita juga sampai membentuk nanti work instruction masing-masing bagian untuk memastikan bahwa produk yang keluar itu juga seperti apa, yang bagusnya seperti apa. Bahkan standar-standar, workmanship standar ini udah standar-standar ISO yang harus kita penuhi, termasuk dalam form-formnya. Ya. Jadi form di product development kita batasi, kita mulai ada dari usulan ide. Ya, usulan ide kita ada formnya, itu dibuat gitu ya. Tapi juga sekarang dengan teknologi IT, form-form ini kan kita udah bisa jalankan menggunakan IT ya. Jadi tinggal scan barcode gitu, kemudian mereka tulis gitu ya idenya apa gitu. Nanti proses ide screening itu dilakukan oleh product development dan seterusnya. Jadi menurunkan bikin platform apa untuk pekerjaan product development basisnya yang di atas ini, tapi turunan ke bawahnya dokumentasinya melibatkan QC, ISO dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Dan menurunkan itu memang tidak mudah, gitu ya, tidak mudah karena memang detailnya banyak sekali. Tapi kira-kira ini yang harus kita buat. Ya, apalagi kita mau sertifikasi ini itu, apalagi sekarang kami harus sesuai dengan apa namanya standar Eropa, standar Amerika, dengan Vietnam harus begini, dengan Taiwan harus begini, dan itu harus termaktub semuanya di dalam quality management, ya, sistem quality management. Itu harus semuanya masuk. Jadi memang membangun ini kita harus punya background yang kuat tadi, framework yang dasar yang tadi disampaikan Bu VP, mau mana yang kita acu. Ya, kami mengacu dengan yang state and gate ini. Ya, itu kemudian kita turunkan ke ISO product development seperti ini, nanti
secara ISO juga dilengkapi procurement-nya seperti apa, marketingnya seperti apa, itu juga dilengkapi. Artinya untuk menurunkan dari konsep ke implementasi ini jadi lumayan detail gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Mohon izin, Pak Mamat, sudah lebih waktu yang ditentukan. Mohon maaf sekali, takutnya nanti waktunya kurang ya Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sepertinya di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada penutup dulu nih dari Pak Mamat sedikit dari Baik, mungkin saya sambil lewat saja. Ini adalah proses development yang kita lakukan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan detail. Jadi nanti bisa dilihat dari mulai idea generation sampai development prototype-nya gitu ya, sampai ini betul-betul produk kita evaluasi masuk ke detail bisa seperti apa gitu ya sampai ujungnya. Kemudian ya ini tips yang mungkin diperlukan ya tadi untuk meng-create culture ini juga penting untuk teman-teman bisa mensosialisasikannya. Kita menggunakan banyak sekali kompetisi-kompetisi baik internal, eksternal, bahkan sekarang terakhir kita punya Kinnovation yang bekerja sama startup, jadi supaya lebih cepat lagi gitu ya. Gitu. Kemudian ya ini dokumentasi kita bagaimana kita menciptakan suasana, kemudian gairah orang-orang memberikan reward baik internal maupun eksternal. Kita melakukan competition, bahkan tadi OB bisa mengusulkan ide ada. Di kita memang sudah berjalan dan mungkin bulan depan kita ada istilahnya I suggest ya, innovation suggest dari tim internal. Kemudian ini tadi yang disampaikan Bu PV bahwa kita memang harus ada portofolio manajemen. Di kami itu bahkan project aja kita atur mana project generation itu kita belum tahu launchingnya kapan gitu, tapi kita harus deliver. Ini akan masuk ke dalam data bank inovasi. Kemudian kalau yang prioritas adalah project product launching. Kalau itu udah di state bahwa kita akan launching tahun ini gitu ya, barangnya ini itu udah di state. Maka dari sini turunannya adalah calendar launching. Kemudian PPR itu rejuvenation itu juga kita maintain dengan baik sehingga bisa bisa memberikan guidance kepada tim untuk melakukan. Mungkin itu mohon maaf ada beberapa hal detail yang tidak bisa tersampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mamat. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di chat, di kolom chat, tapi saya ada yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand Bapak dan Ibu? Untuk kami persilahkan bertanya langsung nih dengan kedua speaker yang luar biasa pada sore hari ini. Oke, masih belum ada. Apakah dari Bapak Adam Firman mau on cam untuk langsung menanyakan kepada kedua pembicara kita? Oke, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Muhammad. Pak Adam, silakan. Selamat sore Pak Adam. Sore. Pakai handphone. Oke, Bu Pepe, tadi ada menarik sekali tentang bagaimana untuk create experience. Bu Adam sedikit cerita bahwa kebetulan bisnis yang saya jalani itu semuanya jasa, Bu. Jasa event organizer, jasa travel, jasa pengiriman barang. Kalau create experience untuk ini develop produk untuk di travel dan EO itu kita gampang ya, apalagi tadi Pak Mamat menjelaskan bahwa sekarang kita tinggal kaitkan aja sama sustainability tentang environment. Ya udah jalan-jalan sampai dikaitkan dengan green lah pokoknya gitu. Sekarang kan kita jualan dikaitkan dengan green. Lah tapi nih kalau misalnya kita mau jualan yang mau develop produk baru dari si jasa pengiriman barang ini, kalau kita kaitkan dengan green yang ada kita malah lebih terpukul karena kan sekarang Kemen LHK misalnya ketentuan tentang emisi gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana kalau misalnya produk saya itu jasa pengiriman barangnya domestik tok gitu, memang tidak internasional, domestik tok, dan itu hanya pengiriman barang paket biasa dry gitu. Bagaimana Bu untuk create experience dan juga develop produknya? Thank you Bu Pepe. Baik, saya jawab langsung ya. Silahkan. Ya. Silahkan Ibu.
Yang pertama untuk menciptakan experience di jasa ya Pak. Mulai dari orang yang mau mengirimkan paket atau dokumennya Pak. Mulai dari situ dulu. Jadi prosesnya mulai dia mau mengirimkan sampai dia mengisi informasi-informasi sampai dengan barang itu diterima di tujuan. Nah, itu harus dibuat dengan satu mudah, kemudian cepat, dan juga ada responsif ya Pak, respon apabila ditanyakan, dan profesional ya Pak, profesional. Jadi karena profesional ini di jasa people itu sangat berperan Pak, profesional. Dia mampu menjawab, cepat menjawab, memiliki kompetensi untuk menjawab. Itu kan ya Pak. Nah, pengalaman itu mulai dari awal sampai akhir itu udah pengalaman Pak. Buat target pengiriman Bapak, buat orang yang akan mengirim, itu udah pengalaman Pak. Jadi kalau pengalaman itu dibuat lebih nyaman, indah, itu akan diingat Pak. Jadi sebenarnya tidak bukan sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau Bapak mau menambahkan nilai tambah, nah artinya di mana nih Pak? Kalau mau dinilai tambah itu di waktu gitu ya harus lebih cepat dari si pesaing. Nah, itu ditambahkan di situ gitu ya. Selain tadi experience-nya ya Pak ya. Nah, kalau mau ditambahkan lagi, misalnya ada asuransinya, ditambahkan lagi gitu, itu nilai tambah. Tapi experience itu mulai dari dia mengirimkan, Pak, mengirimkan info-info dia mau mendapatkan dan sampai akhir. Itu utuh dan tidak rusak. Itu udah pengalaman. Di situ aja, Pak, di utak-atiknya. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit loh, Pak, kalau untuk jasa. Ya, itu menjawab yang pertama ya, pengalaman. Nah, yang kedua, yang dia alami ya Pak, yang dia alami gitu ya. Yang kedua, mengenai bagaimana menciptakan pengembangan produknya, menciptakan pengembangan produk. Itu tadi Pak, kuncinya produk dari jasa itu apa sih Pak? Kuncinya. Nah, jasa itu ya Pak. Nah, berarti kuncinya karena dia kan kalau jasa itu kan tidak berwujud ya Pak. Tidak bisa Iya, betul, disimpan. betul. Ya, tidak bisa rusak gitu. Nah, berarti iya, nah berarti kumpulkan dulu Pak dari customer-customer yang Bapak tahu customer itu bisa memberikan ide. Nah, Bapak gali tuh dari mereka. Apa sih dari jasa pengiriman yang mereka harapkan dari yang sekarang sudah ada jalan? Nah, Oke. ide-ide itu dapat tuh Pak nanti dari mereka. Wah, bagaimana nih Pak? Nanti kalau begini tuh harusnya ada ininya nih Pak. Harusnya ada begini. Dari situ ide udah muncul tuh Pak. Gitu. Nah, dari situ dulu startnya dikumpulin. Nanti Jadi baru dari customer needs-nya ya, Bu ya. iya, iya. Nah, kemudian nanti kita fit nggak dengan organisasi kita? Bisa nggak kita wujudkan gitu? Ide kan boleh aja gila ya Pak. Ide dari yang Iya. biasa sampai yang gila gitu. Oke, oke, Kita oke, sih. disaring. Ya, itu aja sih. Ya. Dari situ Oke, dulu. Heeh. baik Bu Bebe. Terima kasih banyak diskusinya. Langsung Ya, mencerahkan, Bu. ya, Terima terima kasih banyak Bu kasih. Bebe. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Bu Pepe dan mungkin ada tambahan dari Pak Mamat Baik, dari saya Pak tambahkan Adam. sedikit ya Pak Adam. Ya, Ya, jadi mungkin bisa jadi yang namanya experience itu nggak terlalu rumit ya. Mungkin kami punya produk Snack It Marshmallow ya. Snack It Marshmallow ini ada dippingnya. Experience-nya itu memang harus dicolek dulu baru dimakan. Ya, ini kan experience. Jadi orang itu untuk makan itu ada rutinnya, ada activity-nya untuk melakukan itu dan menikmati, oh enak coklatnya, gitu ya. Ya, mungkin tetangga sebelah kan sekarang juga udah mulai nih, ini makanan saya waktu kecil gitu, ada di YouTube-nya ya, atau di TikTok sekarang lagi rame ya, yang kue, saya nggak bisa sebut brandnya. Ya, gitu. Sekarang remaja yang makan itu, padahal itu makanan anak-anak waktu dia kecil. Nah, itu dengan cara seperti itu, experience itu ya, experience yang membangun bahwa itu kan jadi yang penting kan itu jadi sales ya, jadi apa barang masuk kan gitu, kira-kira itu seperti itu. Kalau Bapak bayangkan misalnya Bapak di jasa di apa namanya travel di tour gitu, misalnya Bapak kebayang nggak kalau misalnya melakukan tour ke Dieng itu berangkatnya pagi-pagi jam 3 seperti apa, itu kan experience-nya gimana susahnya bangun di jam 3 pagi kemudian nanti akan naik ke eh,
gunung apa di sana gitu, saya lupa nama itunya, naik ke atas, kemudian nyampe atas sudah diatur kita mempersiapkan kompor buat masak Indomie sebelum sunrise. Kebayang nggak Pak? Ini adalah experience yang kita bangun dan kita tawarkan supaya mereka itu betul-betul menikmati. Begitu keluar sunrise kita makan Indomie di atas gitu. Sederhana aja. Kebayang. Oke. Jadi di situ ada rutin apa namanya, ada experience, ada activity yang betul-betul setiap stepnya itu dinikmati. Ngantuknya pada saat bangun jam 3 pagi itu experience yang berat sekali. Tapi dia dapat reward pada saat di atas, duduk menghadap ke sinar matahari yang keluar pertama kali dengan hangatnya mie instan itu. Kebayang. Jadi itu experience yang bang. Sesederhana itu experience yang kita harus buat, tapi ya itu harus dibikin storytelling yang terbaik tentunya. Karena ya Mas Adam kan harus bikin marketingnya kan kira-kira gitu. Bagaimana ngangkat tangannya pada saat lihat matahari, kemudian niup ke udara, kemudian keluar kebulnya kalau di Dieng kan begitu. Nah itu itu kan angle-angle yang banyak sekali yang bisa dideliver. Itu kira-kira tambahan dari saya semua. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sederhana ya, yang cari yang sederhana sebenarnya tapi begitu bermakna bagi pelanggan kita gitu ya. Baik, terima kasih Bu Bebe dan Pak Mamat. Terima kasih banyak diskusinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Pepe dan Pak Mahmat creating meaningful experience ya. Tadi sepertinya ada di slide-nya Bu Pepe itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Wiryawan Santoso. Mau saya bacakan atau Bapak mau on cam, on mic langsung bertanya kepada pembicara kita? Pak Wiryawan? Boleh. Ya, selamat sore Bu Pepe dan Pak Mamat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Wir. Sehat-sehat, Pak Wir. Sehat. Saya sudah tulis di WA, tapi ya sudah. Ini ada kesempatan berbicara langsung. Jadi begini, Bu Pepe dan Pak Mamat ya. Tadi dari secara teori, itu kan tadi ada beberapa macam strategi untuk melakukan inovasi ya. Namun sekarang ini banyak sekali saya lihat perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun internasional ya, itu mereka melakukan strategi follower dan melakukan modifikasi. Nampaknya itu cukup berhasil, ya, cukup berhasil. Dan hebatnya begini, karena kalau saya baca dari buku-buku itu kan biaya riset untuk menemukan suatu produk ya, discovery tadi itu kan cukup mahal, ya, cukup mahal dan membutuhkan waktu. Nah sekarang dengan strategi ini nih, cepat dan murah begitu. Dan mereka melihat apa kekurangan kelebihan produk yang sudah ada, ini tinggal dilakukan modifikasi. Nah, rupanya biaya R&D-nya yang cukup besar itu dialokasi untuk biaya promosi, marketing, digenjot habis-habisan promosinya. Dan nampaknya strategi seperti itu cukup berhasil. Kalau saya lihat di pasaran ya, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Pepe dan Pak Mamat? Terima kasih. Ya, Pak Wir. Wi, gimana langsung, Wi? Bisa, silahkan. Mau Bu Pepe dulu atau Pak Mamat dulu? Mungkin Pak Mamat dulu atau boleh. Gantian gitu ya. Baik. Waduh, izin mau Bu Pepe. Baik, Pak Wir. Jadi memang terkait dengan inovasi, sekali lagi kita melakukan tahapan-tahapan perubahan-perubahan, artinya memberikan nilai tambah terhadap produk yang kita miliki. Ya, kemudian memang nanti mendelivernya bagaimana, karena outputnya adalah kita dapat benefit apa kan gitu. Ternyata dalam kasus-kasus saat ini dengan teknologi informasi, memang inovasinya ada di sana, Pak. Ya kami juga berkolaborasi dengan beberapa company, itu memang mereka keunggulannya adalah di sosial media marketing, gitu, karena mereka betul-betul engage banget dengan apa namanya, dengan artis, dengan apa gitu. Dan justru di situ kita jualannya barang yang apa namanya tidak terlalu high teknologi, enggak gitu. Bapak Ibu mungkin nanti coba browsing yang namanya sambal serasi. Silakan. Itu kolaborasi kami dengan salah satu startup. Tapi ya kerjasamanya sama Anang sama Asanti, sekali ngomong belinya banyak. Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi, Pak.
Jadi memang inovasinya di bagian marketing tadi kan jor-joran kata Bapak di situ. Bisa semuanya begitu atau enggak. Tapi ya itu inovasinya memang tidak selalu di produknya, Pak. Ya, jadi sekali lagi inovasi itu memang ada semua bagian tahapannya. Bisa dilakukan di flow prosesnya, bisa dilakukan di produknya itu sendiri. Yang 4P-nya dipenuhi semuanya bisa diinovasi, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Maman. Ya. Terima kasih, Pak. Silahkan Bu Giliran Pepe saya ya. menambahkan. Halo Pak Iya. Wir, aduh nih Halo, selamat sore Bu Pepe. member kami yang luar biasa ya, Iya. Padema Indonesia. Bapak Ibu, Padema Indonesia ini punya member nih, Pak Wir nih selalu aktif ya. Terima kasih Pak Wir. Makasih Bu Pepe. Kalau dari saya angle-nya agak beda nih Pak jawabnya. Begini, yang namanya tadi Bapak sebut sebagai, oh kebanyak tuh ya gitu ya, dilakukan. Emang iya Pak, apalagi industri food Pak. Industri food itu 75% di dunia melakukan seperti itu. Itu yang disebut incremental. Incremental itu ya nambahin ingredients, ngerubah desain sedikit, flavornya ditambahin gitu. Itu 3 kata kuncinya tadi saya sudah sebut tuh Pak di awal. Cheaper, faster, easier. Ya memang harus dilakukan karena mereka mau survive-nya cepat gitu. Tapi ada kelemahannya Pak. Kelemahannya itu mudah ditiru Pak Wir. Mudah ditiru. Jadi mereka harus bergerak cepat dan juga mereka itu harus kuat di budget promosinya. Karena produk-produk incremental itu USP-nya, unique selling point-nya itu tidak terlalu tinggi, Pak. Nggak ada keunggulan yang orang itu akan kemudian kalau breakthrough ya Pak, yang membutuhkan biaya riset tinggi, terus nanti dipatenkan, itu susah ditiru, Pak. Susah ditiru. Nah, mereka tidak bisa melakukan itu karena memang lama, putarannya terlalu lama gitu. Sehingga mereka melakukan yang short term. Nah, untuk itu alokasinya banyak dialokasikan lebih ke promosi. Itu hal yang sebenarnya lumrah ya Pak dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam industri. Tapi saya pernah dapat sharing dari Kalbe ya Pak, teman saya di Kalbe waktu itu praktisioner di Kalbe. Mereka melakukan 2 strategi Pak. Jadi strategi yang pertama itu incremental untuk produk-produk yang fast gitu, yang cepat. Tapi kalau untuk produk-produk yang membutuhkan kayak seperti misalnya resep dokter gitu ya, atau produk-produk yang harus melalui riset, itu mereka tim task force sendiri loh Pak. Dan itu bisa puluhan tahun, tapi begitu keluar, begitu dipatenkan, mereka mengambil untungnya dari situ, Pak. Jadi itu 2 paralel. Jadi untuk yang inovasi yang biasa, yang cepat segala macam, yang gampang ditiru gitu ya, sama satu lagi yang breakthrough, Pak, yang radikal. Jadi itu berjalan di perusahaan, tapi timnya beda gitu. Nah, itu gain-nya beda karena mereka paham betul, Pak. Kalau itu tidak dilakukan yang radical innovation atau yang breakthrough, mereka gampang sekali ditiru produk-produknya. Jadi itu khusus untuk produk-produk yang susah ditiru gitu. Nah, kalau di farmasi nggak bisa tuh Pak berlaku seperti itu kecuali di OTC. Di OTC bisa orang melakukan cepat obat batuk di mana-mana gitu ya. Tapi kalau untuk obat resep nggak bisa tuh Pak. Ya, ada yang obat resep yang benar-benar paten hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut dan itu harus melalui riset yang luar biasa dengan biaya yang luar biasa. Tapi susah ditiru jangka panjangnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi tergantung industrinya. Kebanyakan industri food ya yang melakukan incremental. Itu Pak Wir. Ya betul. Saya jadi terpikir itu tadi yang Bu Pepe katakan nih. Harus berjalan paralel antara produk yang seperti Kalbe itu produk yang OTC dengan ini yang mudah terjadi perubahan dan produk-produk yang biasanya itu resep ya ke dokter itu yang mereka mungkin akan riset habis-habisan di situ. Ya, karena itu tidak dijual secara bebas tapi dijual kepada dokter. Jadi mungkin teknologinya itu yang dijual ya. Ya. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Pepe. Sangat menginspirasi. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak Wir. Baik. Terima kasih Pak Wir atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu ingin bertanya. 1 pertanyaan terakhir nih untuk sesi pada sore hari ini. Mbak Dewi. Ya, silahkan dengan mohon maaf siapa Pak?
Saya Pak Mu'alif. Oke, Bos. silahkan Pak Mu'alif. Ya, selamat sore Pak Mamat, Bu Pepe. Halo Pak. Ya, Alif, sesepuh saya kita di ingin nanya PPM aja juga. tadi kan ada dua yang saya tanya nih, mungkin jadi satu. Bagaimana perusahaan ini bisa sustain growth, profit itu idealismenya, ideal semua pengusaha. Cuman yang harus dipahami gimana ya Pak Mamatnya? Persoalan apa namanya agile organisasi yang membuat kultur inovasi itu bisa menjadi DNA di organisasi itu. Ini kan persoalan-persoalan basic ya akan menjadi bagus perusahaan itu ke depannya karena banyak perusahaan yang mati segede apapun mati atau yang kecil pun mati persoalan-persoalan inovasi yang tidak adaptif terhadap behavior konsumen gitu. Itu izin Pak Mamat atau Bu Pipi. Terima kasih. Pak Mamat dulu aja. Baik, baik. Silakan Pak Mahmat. Baik, sebetulnya tadi sudah disebutkan banyak, Pak. Kebetulan di tempat kami beberapa terpenuhi. Pertama adalah terkait dengan leadership. Ya, leadership kita kan dipimpin oleh Pak Haris Sanusi yang sangat inovatif. Artinya nomor satu mungkin Bapak sebagai owner ya syaratnya satu harus memang punya keberanian untuk ambil resiko. Karena begitu barang itu inovatif, cost development-nya tinggi, Pak. Cost development-nya tinggi. Kemudian kita juga memberikan organisasi secara organisasikan dengan adanya produk development yang apa istilahnya stand alone lah ya, bisa berdiri sendiri seperti ini, itu kan juga cost-nya besar. Dan tidak semuanya produk yang dikeluarkan itu bagus, tapi kan bisa dipilih. Itu yang tadi saya sampaikan terkait dengan manajemen portofolio. Project mana yang dibuat cepat, tadi yang incremental kalau kata Bu Feve, itu kita sudah punya plot-plotannya. Tapi kita juga punya project product generation. Yang itu tuh bisa jadi belum waktunya dikeluarkan kita sekarang. Gitu. Itu juga memang apa namanya kita buat secara project manajemennya kita atur betul. Tapi memang tadi secara culture yang kalau Bapak lihat tadi, pertama dari visinya itu memang harus benar-benar menetapkan inovasi sebagai leadernya di dalam apa namanya visi perusahaan, gitu ya. Kemudian leadernya juga leader yang memang mengambil resiko dan langkah-langkah inovasi, gitu. Kalau misalnya ternyata kalau leadernya konservatif, ya pasti akan jalan konservatif, Pak. Gitu. Itu tuh penting, gitu. Ya, jadi memang kemudian dari Pak Haris Sanusi segitu ambil resiko untuk inovasi, kemudian membangun tim di tempat kami di produk di Director Innovation, kemudian saya di Quality Development gitu ya, yang semuanya kita memang diperbolehkan salah Pak gitu. Kalau diperbolehkan salah kan ada uang yang hilang itu, gitu ya. Beberapa investasi yang bisa jadi ya memang high risk Pak, itu dikasih ruang gitu ya kita untuk berbuat salah. Ada beberapa investasi yang nggak jalan, yes. Gitu. Kenapa? Karena memang tadi disebutkan bahwa kita user center development. Kita melihat dulu kira-kira customer, bahkan bukan customer sekarang, customer masa depan butuh apa? Kira-kira bikin mesin apa ya? Bahkan kita mikirinnya tuh bikin mesinnya, bukan bikin produknya, Pak. Ya, sampai kebayang ke sana ya. Jadi langkahnya itu sampai sejauh itu. Itu kami sebagai product development direkrut oleh leader seperti Pak Haris Sanusi join di tim ini gitu. Jadi yang pertama untuk membangun itu satu tadi, memang culture-nya harus dibuat visinya visi inovasi. Kemudian di apa leadernya yang memang ambil resiko untuk berinovasi dengan segala resikonya tadi. Kemudian membangun organisasinya, saya bilangkan bahwa structure says everything. Kembali ke pertanyaan saya tadi, Bapak menempatkan organisasi inovasi ada di sebelah mana? Di halaman depan atau di belakang dapur kan gitu. Itu kan menjadi betul-betul gambaran bahwa perusahaan ini memang benar-benar mengutamakan inovasi atau efisiensi kan kira-kira seperti itu.
Nah, di situ efeknya growth dan lain-lain tadi disampaikan Bu PP bahwa kalau radical innovation bangunnya kita lama, kita punya elips yang kita bangun seperti itu. Ya, jadi masuk marketnya 5 tahun nggak dapat untung, Pak. Tapi sekarang itu Unilever juga tidak bisa saingi, Pak. Karena memang secara produk ya paten banget gitu, nggak bisa dilawan gitu. Sekelas multi national company aja ya nggak bisa lawan produk kita karena memang secara basic bagus banget gitu, udah susah dilawannya gitu. Gitu. Itu yang kita lakukan gitu, termasuk produk-produk kita yang ada di apa namanya baby product. Kita sampai saat ini masih 81% Bang menguasai market. Orang lain banyak, pemain banyak. Tapi secara market ya kita bisa main di situ dan leading di situ. Sampai sekarang kita nggak terlalu banyak promosinya selain Lula Kamal gitu. Ya hanya itu saja dan cost-nya nggak terlalu tinggi Pak untuk maintain itu. Tapi karena produknya memang sudah sangat kuat. Kalau nyari produk mau pilih brand pasti Baby Slick. Pasti ke sana. Gitu. Itu udah melekat. Jadi itu kira-kira gambaran dari saya. Udah terjawab semua, Wi, sama Pak Mamat. Saya Bolehlah Bu PP tambah 1-2 sedikit kata. aja ya, sedikit ya. Iya Ibu. Satu bagus, waduh terima kasih nih pertanyaannya. Ini juga member senior kami ya. Pak Bagus, tadi ada satu slide saya tuh yang pakai segi-segi itu. Nah itu jawabannya di situ tuh Pak. Semua yang tadi Pak Rahmat, Pak Mamat tadi jelaskan itu ada di slide itu. Jadi saya menambahkan aja Pak ya. Contoh ya Pak. Mulai tadi visi, misi. Nah, misalnya nih Pak bentuk organisasinya gitu ya. Birokratik apa entrepreneurial ya. Birokratik tidak jelek, tapi masanya sekarang kalau mau agile ya nggak bisa pakai birokratik gitu ya. Itu pakainya entrepreneurial. Nah, kemudian di dalamnya sendiri mekanistik apa enggak, Pak? Lalu layernya panjang gitu ya. Mau minta tanda tangan aja berlapis-lapis mekanistik ya. Nah, itu jangan mekanistik, jadikan itu organik gitu ya. Istilahnya kalau organik saya panggil Pak tuh bagus tuh nggak pakai tuan lagi, nggak pakai bapak lagi. Hai, tuh bagus gitu. Itu sudah organik ya Pak. Salah satu contoh aja ya, sudah menghilangkan layer. Nah itu kalau itu tidak dilakukan mulai dari atas sampai bawah, top management, kemudian strukturnya juga ya agak sulit ya Pak untuk bisa menumbuhkan perusahaan yang inovasinya itu bisa agile ya. Seperti itu. Untuk menumbuhkan itu tuh sulit gitu Pak, kalau itu nggak dilakukan pelan-pelan gitu, perubahan-perubahan itu. Itu aja sih dari saya, Wi. Thank you. Makasih Pak Bagus. Baik. Pak Mamat izin sedikit aja. Berarti ini harus CEO-nya ya Pak? Dari CEO-nya terbuka ya Pak? CEO-nya harus terbuka ya Pak? Iya, betul, betul, Pak. betul. Kalau satu layer di bawahnya nanti mentok sama CEO-nya yang mentok, Pak. Betul. Idenya pasti mental, Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi memang walaupun sekarang Pak Haris Sanusi bukan CEO, tapi sekarang komisioner gitu. Tapi CEO yang baru Pak Sidarta yang tadi ada tampil di gambar saya, ya memang juga seide gitu. Itu masalahnya. Dan dua-duanya berani ambil resiko gitu. Itu aja. Dan harus memang leadership Pak. Jadi kalau itu ya kita punya anak buah sehebat apapun gitu dengan ide-ide cemerlang, begitu Bapak nanti bekerja sebagai apa namanya CEO yang efisiensi oriented, nggak bakal pasti mental di Bapak. Jadi CEO harus nekat ini Pak. Betul, harus Pak, harus. Resikonya memang agak tinggi. Tapi begitu Bapak dapat kick yang bagus, ya lompatan Bapak bisa 10-20 kali lipat Pak. Oke. Ya mungkin itu tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Penanya dan penjawabnya sangat luar biasa ya sore hari ini. Saya agak deg-degan nih dengarnya nih, aduh berat sekali nih saya menyimpulkannya kayak gimana nih gitu kan ya. Oke baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Mama dan juga Bu Pepe. Sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa kami jawab pada sore hari ini karena memang kita ada keterbatasan waktu gitu. Saya mohon izin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini, kepada Ibu Pepe dan juga Pak Mahmat yang sudah menyampaikan berbagai idea dan juga insight-insight yang baru untuk rekan-rekan atau partisipan sekalian yang ada di sini.
Maka dengan ini saya akan mengatakan sayang sekali bahwa sore hari ini sesinya akan berakhir. Nah, sebelum sesi pada sore hari ini berakhir, mohon izin sekali lagi untuk Ibu PP dan juga Pak Mahmat menyampaikan closing statement-nya. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu PP, silahkan. Baik, closing statement saya sudah tulis, saya bacakan sedikit ya Pak ya, supaya nggak lupa ya. Bapak Ibu ya, inovasi itu tidak sekedar berucap, tidak sekedar slogan atau wacana, namun perlu komitmen semua fungsi dalam organisasi untuk mewujudkannya. Semangat ya Bapak Ibu. Dari saya sudah. Baik, terima kasih Bu PP. Silahkan closing statement dari Pak Mamat. Baik, terima kasih. Saya lihat quote-nya Steve Jobs ya. Jadi apa yang membedakan leader sama follower atau leader sama loser itu adalah inovasi. Ya, maka oleh karena itu kita kalau ingin jadi pemenang ya mau nggak mau langkah yang harus kita lakukan adalah berinovasi. Kalau kita tidak melakukan inovasi maka tidak punya masa depan. Makanya slogan kami Innovate Today, Creating Tomorrow. Itu. Terima kasih. Wah, oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mamat. Sekali lagi tepuk tangan, mungkin tepuk tangan virtual Bapak dan Ibu sekalian yang ada di luar sana. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu PP dan juga Pak Mamat. Semoga kita bisa bertemu di event-event selanjutnya ya. Semoga nggak kapok ya Pak Mamat untuk bisa kami undang lagi karena luar biasa sekali yang Bapak sampaikan pada sore hari ini, insight-nya. Sekali lagi sampai jumpa untuk kedua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih Bu PP, Pak Mamat. Terima kasih. Terima kasih Bu PP. Pak Molif, apa kabar? Terima kasih. Oke, Sangat baik Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Beberapa hal menarik yang mungkin saya bisa tarik atau saya simpulkan pada sore hari ini, sebetulnya kuncinya satu, inovasi bisa dilakukan jika semuanya ikut berkontribusi gitu ya. Tadi dari Bu PP memberikan insight terkait creating innovation yang bisa impactful atau meaningful gitu, dan juga tadi dari Pak Mamat menyampaikan bahwa sebetulnya kita ketika melakukan inovasi itu tidak bisa sendiri gitu ya, perlu ada semua peran dari leader yang teratas hingga yang terbawah pun kita harus menangkap inovasi-inovasi tersebut. Jadi inovasi tidak terbatas oleh apapun, maka silahkan berinovasi dan tidak lupa untuk mengeksekusi inovasi yang sudah disiapkan. Oke, semoga Popinman pada seri ke-18 ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Oke, ini sudah terakhir, sesi terakhir. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami, meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan. Bapak dan Ibu bisa memindai QR Code yang ada di layar, atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui chat Zoom. Feedback yang Bapak dan Ibu berikan merupakan masukan untuk meningkatkan kualitas acara kami. Setelah mengisi feedback, Bapak dan Ibu akan kami kirimkan materi ke email yang Bapak Ibu tuliskan saat mengisi feedback. Oke, selanjutnya, sangat sayang sekali jika kita hanya sampai pada tahap memahami gitu ya dari product development innovation yang ada pada sore hari ini. Selanjutnya kami ingin mengajak gitu ya Bapak dan Ibu untuk mengikuti live virtual training Certified New Product Development Manager yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 24 November dan 29 November. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak yang kami kirimkan melalui chat Zoom.